Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi saat ini. Pagi ini kita kembali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk di dalam kitab Daniel. Dan saat ini saya akan membahas seorang Daniel, di mana seorang Daniel adalah seorang yang ditawan dari kota Yerusalem, dan di mana Tuhan pakai setelah dia ditawan, justru dia dipakai oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Daniel pasal 1 ayatnya yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu cerita di mana Daniel ditawarkan untuk memakan makanan raja. Seorang makanan raja, kita tahu bahwa yang namanya raja pasti makanan yang enak, makanan yang bergizi kelihatannya. Tetapi justru Daniel berkata bahwa saya tidak mau. Justru ada kata-kata yang menarik, saya tidak mau menajiskan. Daniel tidak mau menajiskan dirinya oleh makanan-makanan tuan raja, Raja Nebukadnezar. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan Daniel saat ini? Di mana justru Daniel menolak perintah raja, justru Daniel menolak tawaran itu. Tawaran-tawaran yang kelihatannya menyenangkan dalam kehidupan kita. Tawaran-tawaran yang kelihatannya menyenangkan dalam kehidupan Daniel. Tetapi justru Daniel menolak. Justru Daniel tidak mau mengikutinya. Justru Daniel berkata bahwa adakan pertimbangan selama 10 hari mereka yang makan makanan raja dan kami makan makanan sayur-sayuran dan sebagainya. Dan setelah mereka memakannya, mereka mendapatkan hasilnya justru Daniel yang berkelihatan sehat, Daniel yang berkelihatan gemuk dibandingkan dengan orang-orang yang makan makanan raja, yang memakan santapan raja. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah sesuatu hal tawaran dunia di mana Daniel dikasih pilihan dan Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan atau tidak mengambil tawaran dunia tersebut. Dan satu hal lagi, tawaran di mana di pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah cerita di mana seorang pejabat tinggi di kerajaan itu, mereka menawarkan, mereka mencari celah, mereka mencari kesalahan seorang Daniel. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-5, Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-5, di sini dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, setelah pejabat-pejabat tinggi atau teman-teman Daniel mencari kesalahan Daniel, maka mereka berkata bahwa hanya dengan hubungan dia kepada Tuhan, mereka mencari kesalahan atau mereka mencari supaya Daniel dapat dijatuhkan. Nah, setelah itu mereka memberikan solusi, mereka memberikan sesuatu hal kepada Raja
Darius, di mana supaya Raja Darius memberikan perintah selama 30 hari mereka atau semua orang yang ada di kerajaan tidak boleh berdoa, tidak boleh menyampaikan sesuatu hal kepada Tuhan mereka kecuali kepada Tuhan ya Raja, yaitu Raja Darius. Setelah Darius menyampaikan perintah itu, dan kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 tadi kita baca, di mana Daniel memilih, di mana dia tidak mau memilih untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perintah supaya selama 30 hari, selama 1 bulan, dia menyampaikan keinginan sesuatu hal yang disampaikan kepada Raja Darius. Justru yang dia lakukan, kalau kita baca di ayatnya yang ke-11, justru yang dia lakukan, Daniel menulis bahwa dia justru berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Dan setelah raja, teman-temannya melihat dia berdoa kepada Tuhan, maka teman-temannya itu menyampaikan kepada raja. Dan setelah didapati Daniel berdoa kepada Tuhan, maka pada akhirnya dia dibuang, dia dicampakkan ke dalam gua singa. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam 2 cerita ini, di mana seorang tawaran makanan raja, dan di sini tawaran di mana Daniel diberikan pilihan supaya tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi justru berdoa atau menyampaikan sesuatu hal apapun kepada Raja Darius. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa ini 2 cerita ini adalah sesuatu hal tawaran-tawaran dunia. Dan pada akhirnya Daniel menolak tawaran-tawaran tersebut. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini yang mendengarkan video ini, kita akan menghadapi tawaran-tawaran dunia. Kita akan menghadapi tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya menyenangkan dalam hidup kita, yang kelihatannya menyenangkan dalam tubuh kita. Seorang makanan raja, kita tahu bahwa kelihatannya menyenangkan dalam hidup kita, tapi justru Daniel menolak. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita pelajari adalah sesuatu hal tawaran-tawaran dunia. Saya percaya bahwa tawaran-tawaran dunia sangat-sangat menyenangkan dalam hidup kita, sangat-sangat menyenangkan dalam daging kita. Tetapi percaya bahwa justru tawaran-tawaran yang menarik itu yang membuat hidup kita hancur. Justru tawaran-tawaran dunia itu yang justru menghancurkan hubungan kita kepada Tuhan. Itu saatnya saudaraku yang terkasih, mari ambil keputusan di mana kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, dalam kesimpulan yang saya sampaikan saat ini adalah di mana 2 kali Daniel berusaha orang menjatuhkan dia. 2 kali Daniel berusaha supaya diberikan tawaran dunia. 2 kali Daniel diberikan sesuatu supaya Daniel jatuh dalam jabatannya. Dan juga 2 kali Daniel diangkat oleh Tuhan. 2 kali Daniel berusaha orang yang ada di lingkungannya dijatuhkan, tetapi dia tetap diangkat oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tetap ada di dalam Tuhan. Karena dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sebagaimanapun dalam kehidupan kita tawaran-tawaran dunia, sebanyak apapun bahkan seindah apapun tawaran-tawaran dunia, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah abaikan Tuhan. Itu saatnya saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa setiap tawaran-tawaran dunia, mari kita tetap ambil keputusan untuk tetap berada dalam penyertaan Tuhan, untuk tetap berada dalam perlindungan Tuhan, untuk tetap berada dalam naungan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita seperti Daniel, ketika orang lain berusaha menjatuhkan dia, justru Daniel diangkat oleh Tuhan. Dan pada ayat yang terakhir di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-29 di sini dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahannya Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah,
Di ayat ini dikatakan bahwa di mana dia mempunyai kedudukan yang tinggi, justru dia diberikan jabatan yang tertinggi. Itu saatnya mari kehidupan kita sebagai anak Tuhan tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan, tetap andalkan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang terus mengangkat kehidupan kita untuk menjadi naik bukan turun, untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi ini, biarlah firman Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan